Halo semuanya, selamat datang di channel Lediansa Saputra. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap selalu bahagia ya tentunya. Baik, di video kali ini teman-teman, saya akan sharing tentang semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat bekerja di PT Pertamina Persero. Sebelum videonya dimulai, silakan like, komen, dan share video ini serta subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, semuanya langsung saja. Jadi, yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan, saya Lediansa Saputra. Saat ini saya sedang bekerja di PT Pertamina, khususnya di Regional Sumbangsel. Saya masuk atau saya bergabung di Pertamina pada tahun 2018 sampai dengan saat ini. Banyak sekali kegiatan atau pelajaran yang saya peroleh setelah bergabung di Pertamina Persero. Baik, sesuai judulnya ya teman-teman, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat bekerja di PT Pertamina Persero. Yaps, betul sekali teman-teman. Kepada kalian semua, khususnya para pencari kerja yang saat ini tengah berjuang untuk dapat bergabung, untuk dapat bekerja di PT Pertamina Persero, maupun anak perusahaan yang secara luas yaitu Pertamina Group, kalian semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Tidak ada yang dibedakan dan tidak ada yang dibohongi, semuanya transparan, semuanya dapat mengikuti proses rekrutmen secara jelas, terang, dan secara bersamaan. Dan semua pengumuman terkait rekrutmen atau apapun itu, kalian dapat akses di website resminya PT Pertamina. Oke teman-teman, jadi saya sedikit bercerita, saya bergabung di Pertamina pada tahun 2018, teman-teman semua. Jadi saya kuliah di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, lulus pada tahun 2016. Kemudian setelah lulus dari 2016, saya langsung melanjutkan ambil D4 ya di Politeknik Negeri Sriwijaya, tetap sama di jurusan Teknik Mesin. Jadi kalau bercerita terkait proses seleksi dan proses bagaimana bisa bekerja di Pertamina, tentunya saya bukan yang pertama ya. Jadi saya bukan pertama tes langsung dapat bekerja di Pertamina, bukan seperti itu. Jadi saya sempat mengikuti seleksi Pertamina ini 3 kali seleksi. Yang pertama saya mengikuti seleksi untuk menjadi karyawan PT Pertamina EP pada saat itu, pada saat kebetulan baru lulus ya. Kebetulan baru lulus ada kampus hiring ya. Kampus hiring, jadi PT Pertamina EP itu melaksanakan ya hiring langsung ke kampus ya. Khusus lulusan dari Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro kalau saya nggak salah ya. Mesin sama elektro lah ya, listrik, seperti itu. Nah, pada tahun itu di 2016 saya baru lulus, mungkin baru sekitar 3 bulan. Saya tidak lulus ya administrasi, jadi sangat kecewa ya, cukup kecewa. Karena di administrasi saja nggak lulus ya, ya bagaimana bisa bertarung ya. Tapi dari sana tidak menyurutkan semangat saya untuk saya terus mencoba ya. Karena saya paham dan tahu betul bahwa ketika kita gagal, kita jangan pernah menyalahkan orang lain. Kita harus introspeksi diri, cari kelemahan kita di bagian mana, kemudian kita cari solusinya. Seperti itu teman-teman. Oh iya, saya lupa ya. Ternyata setelah saya ingat kembali, saya itu masuk Pertamina setelah 4 kali mengikuti tes rekrutmen ya. Yang pertama itu tes rekrutmen Pertamina RU3. Itu pertama sekali ya, saya ingat sekali. Itu pertama sekali tes rekrutmen di RU3 ya, RU3. Saya mau daftar, saya udah daftar, kemudian saya nggak lulus ya, karena pada saat itu prosesnya cukup ketat, sama saya juga nggak lulus di proses administrasi. Saya juga heran, padahal secara dari persyaratan saya juga memenuhi persyaratan tersebut, cuman saya tidak dipanggil ya. Ya saya nggak tahu lah, mungkin ada pertimbangan lain atau ada persyaratan yang saya sendiri belum sesuai kriteria tersebut ya.
Kemudian yang kedua, saya mengikuti tes seleksi yang Pertamina EP tadi. Sama, saya nggak lulus juga bagian administrasi ya. Jadi sangat kecewa juga ya pada saat itu. Teman-teman udah mengikuti seleksi, udah sampai tahapan mana, kita masih belum jadi apa-apa ya. Saat itu saya setelah selesai kuliah D3 saya kuliah. Jadi kegiatan saya kuliah sambil kerja di swasta pada saat itu. Jadi cukup kecewa. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2018 juga itu saya mengikuti rekrutmen lagi PT Pertamina nasional. Rekrutmen ini nasional, namun saya dinyatakan tidak lulus juga. Jadi percobaan ke-1 di RU nggak lulus, percobaan kedua di EP nggak lulus, percobaan ketiga di Pertamina nasional pada saat itu ya, rekrutmen nasional saya juga nggak lulus. Nah, kalau yang RU3 sama Pertamina EP ini kampus hiring semua ya. Jadi perusahaan tersebut melaksanakan rekrutmen khusus lulusan dari Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan tertentu ya, jurusan teknik mesin, jurusan teknik listrik, elektro dan sebagainya. Kemudian pada saat yang ketiga itu saya mengikuti seleksi nasional, sama saya tidak lulus juga. Dan pada percobaan keempat pada bulan Juni 2018 Pertamina melaksanakan lagi rekrutmen. Pada saat tersebut saya mengikuti dan saya harus tekadkan betul bagaimana atau kelemahan apa yang saat ini ada pada diri saya perbaiki dan saya fokus untuk mengikuti kegiatan rekrutmen tersebut. Dan puji syukur alhamdulillah pada bulan September, pada bulan September akhir dan pada September itu juga September awal dan pertengahan saya wisuda diploma 4. Pada September akhir saya pengumuman rekrutmen PT Pertamina Persero dan dinyatakan lulus alhamdulillah. Jadi teman-teman, untuk dapat bekerja di PT Pertamina Persero, jadi kalau kalian baru cuman tes 1 kali gagal, itu jangan dijadikan kekecewaan yang berlebih seperti itu ya. Karena saya sendiri bahkan harus sampai mengikuti seleksi sampai 4 kali ya baru bisa bergabung di PT Pertamina Persero. Ya memang seleksinya sangat ketat sekali teman-teman. Tentunya Pertamina nggak sembarangan orang dapat bekerja di Pertamina. Tentunya mereka mencari kandidat terbaik dan talenta-talenta terbaik dan yang memenuhi kualifikasi seperti itu. Jadi kalau kalian tidak lulus pada tahap tahap 1, tahap 2, tahap 3, bahkan di tahap terakhir, kalian jangan kecewa, jangan berkecil hati, cari kelemahan kalian di mana. Ya, seperti itu, cari kelemahan kalian di mana, kemudian kalian perbaiki dan evaluasi setiap tahapan kalian yang gagal di tes tersebut. Nah, setelah kalian tahu titik permasalahannya di mana, kalian bisa perbaiki dan coba lagi di tahun selanjutnya, dan mudah-mudahan nanti sama seperti saya setelah 4 kali mencoba baru bisa bergabung di PT Pertamina Persero ya. Ya, jadi jangan ada sedikit kekhawatiran kalau kalian tidak bisa bergabung ya. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat bergabung. Jadi memanfaatkan kesempatan tersebut dan penuhi kualifikasi apa yang diminta oleh PT Pertamina Persero ya, seperti itu, seperti IPK, kemudian kemampuan bahasa, tes seleksinya ya, tes akademik, kemudian tes wawancara, kemudian tes medical check up. Kalian penuhi semuanya, ikuti dan usahakan menjadi yang terbaik pada saat tes tersebut ya. Saya sendiri kemarin pada saat tes ya, saya ya habis-habisan seperti itu ya, habis-habisan dalam artian pada saat tes medical check up saya jaga pola makan, saya jaga kesehatan, pada saat tes lari saya maksimalkan ya. Tentunya pada saat tersebut, pada saat tes, manfaatkan dan keluarkan semua kemampuan kalian ya. Jadi jangan sampai nanti menyesal tidak sempat mengikuti, akhirnya berujung penyesalan seumur hidup ya. Jangan sampai seperti itu. Oke teman-teman, ya gambarannya seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa minder atau ada beberapa komen yang kadang masuk ya di komen di YouTube ya, Bang kalau saya sakit ini, ada tuh yang terakhir, Bang kalau saya sakit ambeien bisa nggak lulus menjadi karyawan PT Pertamina? Ya tentunya yang berhak menentukan lulus atau tidak lulus tentunya bukan saya, yang jelas semuanya diserahkan kepada panitia
pelaksana seperti itu ya. Yang jelas kalau kalian ada kekurangan, alangkah lebih baiknya kalian sudah mengetahui kekurangan kalian, alangkah lebih baiknya kekurangan tersebut segera ditindaklanjuti, segera diperbaiki, segera dibereskan. Seperti kalau kalian ada giginya yang bolong seperti itu. Ya udah seperti itu. Kalian udah tahu gigi kalian bolong, ya udah dibenerin, ditampal ataupun dicabut, kan seperti itu teman-teman. Jangan gigi bolong masih tetap dipaksain. Nah, kalau menurut saya ya bukan nggak boleh, cuman mungkin nanti bakal mengurangi poin kalian pada saat pemeriksaan. Jadi alangkah lebih baik pada saat gigi kalian ya ada bolong ya cepet segera ditambal atau dicabut sekalian. Karena saya juga pada saat itu ada juga yang bolong ya saya cabut aja seperti itu kan, atau ditampal seperti itu lebih baik teman-teman, dibanding kalian tetap menyisakan atau tidak mau keluar biaya ya seperti itu. Banyak sekali beberapa orang yang berkomunikasi kepada saya terkait dalam proses rekrutmen ya. Ada beberapa kemarin yang sempat cerita kepada saya nih, Bang, kalau saya mau mengikuti tes online-nya Pertamina, boleh nggak saya pakai wifi yang ada di tempat umum ya seperti itu, ada di kafe atau ada di tempat umum lah, fasilitas publik seperti itu, apakah boleh? Ya tentu saja saya sampaikan semuanya boleh, asal selama jaringan tersebut lancar dan tidak ada masalah. Cuman pada saat itu saya memberikan saran kepada mereka, kepada orang tersebut, bahwa alangkah lebih baiknya kalian sediakan atau beli kuota sendiri dan kalian kerjakan di rumah seperti itu. Ya paling habis berapa kan beli kuota, ya anggap paling banyak 150.000 untuk beli kuota. Kalian tahu apa yang dijawab sama orangnya yang saya berikan saran? Ya, dia bilang, iya bang, kalau lulus. Kalau nggak lulus, apa coba? Jadi, mendengar jawaban tersebut, jadi saya sampaikan lebih baik kamu membeli kuota agar jaringanmu stabil. Terus dibalas sama orang tersebut bahwa, iya bang, kalau lulus. Kalau nggak lulus gimana? Nah, jadi mindset seperti ini, itu jangan pernah ada di benak kalian ketika kalian mengikuti seleksi ya. Jangan pernah ada mindset yang seperti itu, karena kalau udah ada mindset seperti itu ya udah susah itu ya. Semuanya butuh pengorbanan, semuanya butuh proses, dan semuanya butuh kerja keras ya. Tentunya kalau orang yang mau kerja keras ya, yang mau berusaha, pasti akan ada jalan. Itu saja yang perlu kalian ketahui ya. Ya saya mendengar responnya yang seperti itu ya udah, nggak mau terlalu memberikan lagi saran ya, karena memang kalau menurut saya pribadi, orang-orang yang seperti itu orang-orang yang susah untuk berkembang ya seperti itu. Jadi pada saat tersebut ya udah, saya nggak ada komen lagi ya, silakan dia mau mengikuti ataupun sebagainya ya seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa pada saat mengikuti ya jangan berpikir negatif dulu ya. Lebih baik berpikir positif, bagaimana bisa lulus, bagaimana caranya, bagaimana bisa mengikuti proses seleksi dengan baik, dengan benar, dan dengan lancar. Oke teman-teman, ya mungkin itu saja teman-teman sharing saya kali ini kepada kalian semua. Jadi yang perlu kalian tahu bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat bekerja di PT Pertamina Persero ya. Oke, terima kasih teman-teman. Yang belum like dan komen channel ini, silakan like ya, dan silakan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Apabila kalian ingin bergabung di komunitas saya, bisa juga klik gabung di komunitas saya pada channel YouTube ini ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya Ledian Sasa pamit, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.